Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita tentang qawaid fiqhiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kuliah pengantar tentang qawaid fiqhiyah. Dalam kuliah pengantar ini, pertama kita akan membahas tentang definisi dari qawaid fiqhiyah. Apa itu qawaid fiqhiyah? Secara kebahasaan, ya, kata qawaid fiqhiyah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu qawaid, jamak dari kata qaidah, yang dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan dengan kaidah. Kemudian kata fiqhiyah, ya, yang berasal dari kata fikih ditambah dengan ya nisbah menjadi fiqhiyah. Nah, di sini penting saya jelaskan bahwa ketika kata fikih ditambah dengan ya nisbah, maka di sini akan membatasi kajian tentang qawaid, ya, dalam mata kuliah ini. Artinya apa? Hampir setiap disiplin keilmuan itu memiliki kaidah. Usul fikih punya kaidah, nahwu punya kaidah, atau bahasa ya punya kaidah. Kemudian logika punya kaidah dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah ada kata fiqhiyah yang melekat pada kata qawaid, maka secara otomatis di sini fokus kajiannya akan terbatas pada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan fikih, bukan kaidah yang berhubungan dengan disiplin keilmuan lain. Itu arti qawaid fiqhiyah secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan qawaid fiqhiyah. Ada 4 yang saya kutip. Yang pertama dari Imam Tajuddin As-Subki, ya, beliau mendefinisikan qawaid fiqhiyah dengan al-amrul kulliyu allazi yantabiqu alaihi juz'iyyah katsiratun tufhamu ahkamuha minhu. Ini dari kitab beliau Al-Asbah wan Nadhair. Apa itu qawaid fiqhiyah? Yaitu perkara yang bersifat universal, ya, yang dengan perkara yang universal tersebut, ya, banyak persoalan-persoalan juz'i atau persoalan-persoalan yang partikular itu bisa diikat dengannya dan dipahami hukum-hukumnya. Jadi ada persoalan yang bersifat universal yang itu mengikat banyak persoalan-persoalan partikular atau persoalan-persoalan yang berada di bawah cakupannya. Kemudian hukum yang terdapat pada perkara yang universal ini juga bisa diterapkan pada hukum yang hukum terhadap hukum kasus-kasus yang partikular. Ini kata Tajuddin As-Subki. Kemudian kata Al-Hamawi, ya, dari mazhab Hanafi, yaitu hukmun aktsariyun la kulliyun yantabiqu ala aktsari juz'iyatihi itu urafa ahkamuhu. Yaitu hukum yang bersifat mayoritas. Nah, ini sekaligus Imam Hamawi tidak setuju kalau kaidah fikih itu disebut kulli atau universal. Beliau lebih memilih mayoritas atau aktsari, ya, bukan kulli atau bukan universal. Yang hukum mayoritas ini itu bisa diterapkan pada kasus-kasus partikularnya atau kasus-kasus yang berada di bawah ruang lingkupnya. Tujuannya apa?
agar bisa diketahui hukum-hukum dari kasus-kasus yang partikular tersebut. Kemudian yang ketiga, definisi dari Ali Ahmad An-Nadawi. Beliau mendefinisikan kaidah fikih itu adalah hukmun syar'iyyun fi qadiyatin aghlabiyatin, ya, yuta'arrafu minha ahkamu ma dakhala tahtaha, yaitu hukum syara tentang peristiwa yang bersifat mayoritas, dan dari hukum syara yang bersifat atau tentang peristiwa yang bersifat mayoritas tersebut dapat diidentifikasi atau diketahui hukum berbagai persoalan yang berada di bawah ruang lingkupnya. Ini kata Ali Ahmad An-Nadawi. Dalam kesempatan yang lain, Ali Ahmad An-Nadawi juga punya definisi yang berbeda, yaitu apa? Aslun fikhiyun kulliyun. Nah, ini kurang, ya. Aslun fikhiyun kulliyun yatadammanu ahkaman tasyri'iyatan 'ammatan min abwabin muta'addidatin fil qadaya tahta mawdu'iha, yaitu dasar atau pondasi fikih yang bersifat universal, ya. Jadi di satu kesempatan Ali Ahmad An-Nadawi menggunakan istilah aghlabiyah, tapi di kesempatan yang lain dia memilih kulli, memilih universal, bukan mayoritas. Jadi pondasi fikih, ya, yang bersifat universal, ya, yang mengandung hukum-hukum syara yang umum dalam atau yang terdiri dari berbagai bab, ya, mengenai peristiwa-peristiwa yang jumlahnya sangat banyak, ya, yang berada di dalam ruang lingkupnya. Ini kata Ali Ahmad An-Nadawi. Jadi ada 4 definisi yang saya kemukakan, yang dari sekian banyak definisi tersebut bisa kita rangkum bahwa kaidah fikih itu yang pertama, dia itu merupakan perkara yang bersifat kulli atau aksari atau aghlabi. Ada yang mengatakan universal, ada yang mengatakan mayoritas, aghlabi atau aksari. Jadi ada perkara yang bersifat mayoritas atau hukum, ya, kita sebut saja hukum yang bersifat mayoritas, ya. Hukum ini mengikat banyak persoalan-persoalan yang berada di bawah ruang lingkupnya. Nah, hukum yang berkaitan dengan persoalan yang mayoritas ini bisa diterapkan pada kasus-kasus yang berada di bawah ruang lingkupnya. Kalau hukum yang mayoritas itu mensyaratkan A, maka hukum juz'i atau hukum yang di bawah ruang lingkupnya atau hukum juz'i tadi itu juga harus A. Kalau perkara yang bersifat mayoritas ini hukumnya itu wajib misalkan, maka yang di bawahnya, kasus-kasus yang di bawahnya itu hukumnya juga wajib. Nah, kemudian kita sering mendengar ada istilah qawaid fikih, ada juga istilah qawaid usuliyah. Apakah keduanya sama atau berbeda? Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Tapi mayoritas ahli itu membedakan antara qawaid fikih dan qawaid usuliyah. Ya, kita bisa lihat bahwa qawaid usuliyah itu merupakan alat yang menghubungkan antara dalil dan hukum, yang fungsinya adalah untuk merumuskan produk hukum dari dalil-dalil tertentu, ya. Jadi ruang lingkup dari kaidah fikih, kaidah usul, ya, itu adalah dalil dan hukum. Nah, sementara qawaid fikih itu merupakan
pernyataan atau narasi ya yang bersifat proposisi ya, narasi atau proposisi ya yang bersifat aghlab atau mayoritas, ada yang mengatakan kulli, boleh tergantung ulamanya, yang mencakup banyak masalah partikular atau masalah juz'i ya. Jadi qawaid fikih itu adalah proposisi yang bersifat mayoritas yang mencakup atau menaungi beberapa masalah juz'i, yaitu fikih dan ruang lingkupnya dalam perbuatan mukallaf ya. Fikih dan ruang lingkupnya dalam perbuatan mukallaf. Jadi kaidah fikih itu hanya berupa narasi tertentu ya yang bersifat mayoritas ya, yang ini membawahi banyak kasus. Misalkan saya sebut innamal a'malu binniyat, ini qadiyah, ini proposisi, ini narasi ya. Ini bicara bahwa segala sesuatu itu atau segala perbuatan bergantung pada niat. Ini kan bersifat mayoritas. Tidak dijelaskan perbuatannya itu apa. Nah, ini mencakup banyak sekali persoalan di bawahnya. Ini yang dimaksud juz'i itu. Sholat itu yo akmal, puasa yo akmal, zakat yo akmal, ya transaksi itu juga akmal. Nah itu, dan itu merupakan bagian dari fikih ya yang direpresentasikan dalam perbuatan seorang mukallaf. Nah itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau qawaid usuliyah itu pasti bersifat kulli, yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya atau juz'inya ya, beserta ruang lingkupnya. Sedangkan qawaid fikhiyah itu bersifat aghlabiyah atau aksariyah, mayoritas, yang hanya bisa diaplikasikan pada sebagian besar juznya atau bagiannya. Mengapa demikian? Karena di dalam qawaid fikhiyah itu seringkali ada pengecualian. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa atau tidak menggunakan kaidah fikih tersebut. Ya, ini berbeda dengan qawaid usuliyah, itu bersifat kulli. Ya, tapi prakteknya kita bisa melihat juga sebenarnya ada saja qawaid usuliyah yang di dalamnya ada pengecualian. Jadi kalau kita belajar tentang amkhos, itu nanti kan ada proses tahsis yang menggunakan pengecualian juga. Misalkan al aslu fil amri lil wujub, ini kaidah usul ya, asal dari sesuatu itu adalah wajib kecuali. Nah ini sebenarnya ada pengecualian juga, tapi sementara para ulama membuat perbedaannya seperti itu ya. Bahkan kaidah fikih saja ada yang mengatakan kulli ya, Tajuddin As-Subki mengatakan kulli, sementara Al-Hamawi tidak setuju ya, itu biasa. Ini perbedaan ini saya buat atau saya ambil dari standar umum lah ya, mayoritas ulama membedakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, qawaid usuliyah itu merupakan perangkat untuk merumuskan hukum syara. Jadi dari qawaid usuliyah inilah lahir ya hukum syara. Tentu hukum syara yang lahir setelah adanya qawaid usuliyah atau usul fikih. Nah kalau kita belajar usul fikih sebenarnya ada di mana fikih itu lahir sebelum usul fikih. Tetapi setelah adanya usul fikih, banyak persoalan-persoalan fikih baru yang itu lahir oleh cara kerja usul fikih. Jadi zaman Nabi itu belum ada usul fikih, tapi fikih sudah ada. Tapi setelah lahirnya usul fikih, hampir semua produk fikih itu lahir dari proses usul fikih atau proses kerja dari usul fikih. Nah, sementara qawaid fikiyah itu merupakan kumpulan dari kasus-kasus hukum yang memiliki persamaan ilat yang diikat dengan sebuah kaidah agar mudah dipahami. Jadi kalau saya contohkan tadi innamal a'malu al-umuru bimaqasidiha, maaf.
Jadi kaidahnya yang betul al-umuru bimaqasidiha, bukan innamal amalu binniyat. Segala sesuatu itu atau segala perkara ya itu bergantung pada maksud atau tujuannya. Sholat itu ada tujuannya, puasa ada tujuannya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan atau kasus-kasus hukum. Nah itu punya persamaan, sama-sama niat. Nah itu diikat dengan kaidah. Kaidahnya apa? Al-umur bimaqasidiha. Yang ini diambil dari hadis innamal a'malu binniyat tadi. Saya salah di awal tadi. Nah itu tujuannya apa? Ya biar mudah dipahami. Dengan adanya kaidah al-umur bimaqasidiha, maka nanti untuk menilai sebuah aktivitas, sebuah perbuatan itu ya dari niatnya. Sah atau tidaknya tergantung niatnya. Nah itu nanti ada kaidah-kaidah lain tentunya yang berkaitan dengan niat itu. Kemudian qawaid fiqhiyah itu lahir setelah furu' atau setelah adanya kasus-kasus fikih. Atau dikatakan bahwa kaidah fiqhiyah itu dirumuskan itu dari fikih. Sementara qawaid usuliyah tadi lahir sebelum adanya furu'. Bahkan qawaid usuliyah inilah yang menjadi alat ya, untuk membuka lahirnya furu'-furu' baru. Jadi sudah saya katakan bahwa setelah adanya usul fikih, persoalan-persoalan baru terkait dengan fikih itu dirumuskan menggunakan perangkat kerja kaidah usuliyah. Artinya apa? Kaidah usuliyah itu melahirkan fikih. Setelah lahir fikih baru dirumuskan kaidah fiqhiyah. Nah itu perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Kita perhatikan sekarang skema kerja dari qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Ini adalah skema kerja dari qawaid usuliyah. Ya, saya ambilkan contoh yang paling populer saja. Itu dari dalil dulu. Misalkan kita ambil dalil aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Nah, dari dalil aqimus shalah ini para ulama kemudian merumuskan kaidah usul ya yang berbunyi al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah menunjukkan makna wajib. Mana yang perintah aqimu itu merupakan fiil amar. Nah, fiil amar. Artinya apa? Karena amar maka itu menunjukkan arti wajib. Nah, dari kaidah usuliyah al aslu fil amri lil wujub ini lahirlah hukum atau fikih. Apa itu? Sholat itu hukumnya wajib. Nah, nanti kalau Anda bertanya bagaimana dengan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud dan lain sebagainya, kok itu tidak wajib? Padahal menggunakan redaksi perintah. Atau ada juga yang menggunakan perintah tapi tidak wajib. Nah, itu nanti ada di pembahasan usul fikih ya. Kaidah lengkapnya adalah al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafih. Tapi itu ada kajiannya sendiri. Tapi secara sederhana skema kerja dari qawaid usuliyah itu demikian. Yaitu dari dalil, misalkan aqimus shalah. Nah, aqimus shalah itu ada fi'il amarnya, kemudian dirumuskan kaidah usul al aslu fil amri lil wujub. Ya, dan lahirlah hukum syara' bahwa sholat itu hukumnya wajib. Bisa demikian ya, karena aqimu itu kan nggak ada keterangan kalau sholat itu wajib. Ya, sholat itu hanya diperintahkan ya, dirikanlah sholat. Nah, dirikan di sini tidak mesti wajib. Faktanya apa? Ada juga perintah-perintah di dalam Al-Quran yang tidak menunjukkan wajib. Nah, dengan pendekatan usuliyah, dengan cara kerja usul atau usul fikih ya, itu kemudian bisa dipahami bahwa kata kerja dalam aqimus shalah ini menunjukkan makna wajib. Kemudian kata kerja dalam ayat yang lain bisa jadi maknanya bukan wajib. Ini bagian dari cara kerja kaidah usuliyah atau usul fikih. Nah, kemudian kita bisa lihat skema kerja dari qawaid fiqhiyah. Ya, ini ada hukum syara'. Jadi dari hukum. Kalau tadi usul fikih atau kaidah usul dari dalil. Kalau kaidah fikih dari hukum. Dari fikih. Ada
fikih, hukum fikih atau hukum syara, bunga bank hukumnya haram. Ya, kemudian ada alasan hukum. Tidak ada bank tanpa bunga. Tidak ada bank tanpa bunga. Sulit sekali mencari bank tanpa bunga. Nah, dari sini dirumuskanlah kaidah ad-daruratu tubihul mahdzura. Segala sesuatu yang darurat, susah dihindari, itu bisa membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Ya, bunga bank kan hukumnya haram tadi, itu dilarang al-mahzurat. Tapi ada ilat, alasan darurat. Ya, tadi ilat hukum, alasan darurat. Daruratnya apa? Tidak ada bank tanpa bunga. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap bank itu sangat tinggi. Bahkan tanpa bank kita itu susah sekarang ini. Bayar SPP pakai bank, naik haji pakai bank, apa-apa pakai bank, beli rumah pakai bank, dan lain sebagainya. Jadi ketergantungan kita terhadap bank itu tinggi. Tidak ada bank tanpa bunga itu menjadi alasan yang kuat untuk lahirnya kaidah ad-daruratu tubihul mahdzura. Segala sesuatu yang sifatnya darurat itu bisa membolehkan kita melakukan hal-hal yang awalnya dilarang. Maka lahirlah hukum darurat. Yaitu apa? Boleh menabung di bank yang ada bunganya. Nah, ini skema kerja dari qawaid fikih. Nanti Anda perhatikan dan simak berulang-ulang. Insyaallah nanti bisa dipahami. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada skema gabungan, ya, antara kaidah usuliyah dengan kaidah fikih. Kita bisa lihat. Yang pertama, nas Al-Qur'an. Semua berangkat dari dalil, ya. Makanya yang membedakan hukum Islam atau fikih dengan hukum-hukum konvensional atau hukum produk manusia itu adalah di dalil ini. Ya, sumber hukum Islam itu adalah dalil atau Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, dan dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi sumber utamanya justru bukan nalar, bukan akal, bukan pemikiran manusia, tapi Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari Al-Quran dan Sunnah inilah lahir usul fikih atau qawaid usuliyah. Yang tadi saya katakan, dari ayat aqimus shalah lahir kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Kemudian dari kaidah wala taqrabuz zina misalkan. Ya, la taqrabuz zina, al-aslu fin nahi litahrim. Asal dari larangan itu adalah haram. Berangkatnya dari ayat. Nah, dari ayat kemudian lahir kaidah usul. Dari kaidah usul lahir hukum atau fikih. Salat itu wajib, zina itu diharamkan misalkan. Nah, dari situ kemudian ada perilaku mukallaf. Perilaku mukallaf untuk apa? Tidak melakukan zina dan rajin melaksanakan sholat. Ini perilaku mukallaf. Nah, dari perilaku mukallaf ini, ya, yang berkaitan dengan fikih tentunya, lahirlah atau dirumuskanlah kaidah fikih. Nah, ini. Jadi dari nas, kemudian lahir kaidah usul, dari kaidah usul lahir fikih yang menjelma dalam perilaku mukallaf, kemudian baru lahir apa yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Saya kira ini untuk pertemuan kita yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan diperkaya dengan referensi-referensi yang lain agar pemahaman Anda bisa lebih berkembang. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.